Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, Allah SWT berfirman di Al-Quranul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasir. Yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka kelak tempatnya lah keraknya api neraka, dasarnya api neraka, intinya api neraka. Dan mereka tidak akan menemukan seorang penolong pun di sana. Nah teman-teman, kalau kita lihat daripada ayat ini, gitu kan, ini menunjukkan betapa murkanya Allah, betapa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang secara lahiriah penampakannya mereka adalah orang muslim, mereka adalah orang Islam, mereka mengerti kitabullah, mereka mengerti hadisnya Nabi Muhammad SAW, mereka juga beribadah bersama kita. Tapi dari dalam hatinya yang paling dalam sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membenci Islam. Mereka adalah orang-orang yang nggak suka terhadap Islam. Inilah orang-orang munafik. Dan di sini diberitakan bahwasanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar sekali terhadap orang-orang munafik. Karena kenapa? Di sini ancamannya sangat luar biasa untuk orang-orang munafik. Seperti yang kita tahu, dulu kita berpikir bahwasanya kerak ataupun intinya neraka itu tempat tinggalnya syaitan atau tempat tinggalnya iblis dan syaitan para pengikutnya. Begitupun juga orang-orang yang musyrik, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Di sini orang-orang munafiklah yang mereka akan tinggal di keraknya api neraka. Dan ini menandakan memang orang-orang munafik ini salah satu kelompok yang sangat berbahaya ya, yang ada di internal Islam. Kalau kita lihat memang di Islam itu banyak golongan-golongan gitu kan, aliran-aliran gitu kan. Bahkan ada yang juga dikabarkan akan adanya orang-orang kelompok khawarij segala macam yang pandai beribadah, tapi sesungguhnya di akhir zaman mereka adalah pengikut Dajjal gitu kan. Tapi kemurkaan Allah sangatlah besar terhadap orang-orang yang kelompoknya ya orang munafik ini gitu kan. Mereka sejatinya masuk Islam tapi kemudian pengen menghancurkan Islam dari dalam. Dan pekerjaan mereka pastinya yaitu menimbulkan perselisihan ya, menimbulkan friksi di dalam internal umat Islam. Kenapa saya kutip ayat ini? Karena memang belakangan ini kalau kita lihat di media sosial, internal umat Islam di Indonesia itu sepertinya sudah friksi, sudah saling ada yang invisible hand yang memang kemudian melakukan politik dividen impera ya, saling berselisih antara yang satu dengan yang lainnya gitu kan, baik secara aliran, organisasi, apapun itu. Artinya memang di sini memang orang munafik itu saya pikir ya sudah ini ya banyak pastinya gitu kan, karena orang munafik ini susah karena memang kita nggak tahu, karena sejatinya mereka ini adalah orang-orang muslim, mereka adalah beribadah bersama kita, mereka menguasai kitabullah dan mereka menguasai hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin lebih pintar dari kita, dan kekhawatiran daripada Rasulullah SAW akan munculnya orang-orang munafik ini disebutkan dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul hasan. Sungguhnya, yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dan yang aku takutkan kepada ya atas kalian sepeninggalku adalah munculnya orang-orang munafik yang mereka pandai berbicara. Gimana mereka nggak pandai berbicara gitu kan? Mereka menguasai mereka tahu kitabullah, mereka tahu hadisnya Nabi Muhammad SAW, mereka beribadah sama kita gitu kan. Tapi sejatinya mereka kebenciannya sangat besar terhadap Islam gitu kan. Inilah orang-orang munafik gitu kan. Yang jelas ini Rasulullah SAW sendiri sudah memberitakan kekhawatiran beliau. Bahkan orang munafik ini pun sudah ada di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah ya. Karena adalah tokoh munafik, gembong tokoh munafik ya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ya, mana juga memang kemudian ya mereka tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak diperangi seperti kaum musyrikin, seperti kelompok yang lain gitu kan. Karena memang mereka sebenarnya susah, karena mereka mengadu domba di internal umat Islam.
melakukan menebar fitnah gitu kan. Fitnahnya banyak sekali kan gitu kan. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun sempat terkena fitnahnya daripada Abdullah bin Ubay ini. Yang kemudian turunlah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memberitakan bahwasanya berita tersebut adalah bohong gitu kan. Fitnah yang dilakukan oleh kelompok munafik di kota Madinah terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah bohong gitu kan. Nah, inilah kita harus hati-hati karena terakhir kerusakan umat Islam pun dimulai oleh orang munafik ya gitu kan. Yaitu Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari kota Sana dari Yaman yang kemudian menghasut orang-orang dari Kufah yang kemudian melakukan demonstrasi di Madinah, demo terhadap pemerintahan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai kemudian berakibat meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di tangan para demonstran gitu kan. Bayangin ini kan. Ini seorang sahabat Khalifah Khulafair Rasyidin pun kemudian mereka sakiti gitu kan. Mereka zolimi gitu, sampai kemudian timbulnya perang Nahrawan segala macam. Ini kerusakannya sangat luar biasa. Sampai kemudian timbul perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam. Ini ulah-ulah orang munafik. Dan oleh karena itu saat ini sepertinya di negeri kita sudah banyak mereka bergerak invisible hand, nggak bisa kita lihat, yang jelas menebarkan perselisihan di internal umat Islam. Oleh karena itu teman-teman, kita harus berhati-hati kalau kemudian menonton konten-konten tertentu di channel YouTube, di media sosial yang hawanya cuman kemudian mengadu domba gitu kan, kelompok A dengan kelompok ya si B. Ikutilah kemudian ustadz-ustadz yang ceramahnya tentang akidah kita, tentang sunnah-sunnah gitu kan, bukan yang lulu. Kalau kemudian cuma menebar kebencian, pastilah itu kemungkinan besar ya dicurigai ya orang mereka adalah kelompok orang tersebut. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang munafik dan kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang munafik. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi